Jadi pas disuruh tidur, ada yang bisikin, kamu tidur rebahan. Ya, bahan jangan lihat kemana-mana. Nah, di saat itu saya lihat ular gede. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support video saya, yang selalu like, selalu komentar. Gak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Nah, di balik konten review yang pernah saya buat, ada teman-teman yang kangen kisah misteri saya. Jadi saya kenapa nggak buat gitu loh. Karena kisah itu nggak mau saya buat ngada-ngada atau ya dibuat-buat lah. Jadi cerita pun juga ada yang boleh diceritakan, ada yang boleh gitu. Nah, kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita kisah misteri saya atau kisah horor. Pengalaman saya balik lagi ke Muara Gembong karena pernah saya buat video cerita kisah Muara Gembong itu kejadiannya itu tahun 2010-2011. Akhirnya saya kangen, saya suka mancing, saya akhirnya ikut YouTuber mancing yaitu Mr. Hadi Kobril. Pada kesempatan kali itu saya ikut perdana setelah sekian lama saya baru mancing ke sana lagi. Pada waktu itu kita berjalan kurang lebih ya rame ya, sekitar 5 motor ya, 10 orang ada kayaknya. Nah, kita mancing lagi waktu itu jalan itu start jam 4 jam 5 sore. Nah, ketika saya berada di daerah mana ya, mau motong jalan ke arah Belacan. Nah, di situ kan teman-teman juga saling udah lewat sini aja, jalanannya aman. Nah, yang saya heran di sini, saya juga bukan merasa superhero atau apapun ya. Jadi saat perjalanan itu eh, saya akhirnya lewat Belacan gitu, jalur Belacan. Biasalah, saya ucap salam gitu, saya pengen melintas. Akhirnya di perjalanan itu kita kurang lebih hampir 3 jam lebih melewat jalur itu karena jalur itu keadaannya basah, jadi sangat licin gitu ya. Tapi di situ alhamdulillah saya itu disambut baik ya saat di sana. Dan baru kurang lebih 300 meter kita lewat, emang pelan-pelan agak becek. Saya juga udah disuruh putar balik gitu loh, jangan lewat situ, jangan lewat situ. Dan jujur saya naik motor sama namanya Bung Naga ya. Jadi tadinya tuh teman-teman udah lewat jalur becek ya, dan saya udah pertama kali sendirian ngebut. Dikira pada ngikutin saya gitu, akhirnya kita balik lagi. Nah, di situ mungkin ya saya udah diarahin sana karena kalau lewat yang becek udah waktunya lama, bener-bener sangat capek. Akhirnya kita lewat jalur Belacan, iring-iringan, lama banget, belok sampai sendal saya putus. Di situ saya nggak cerita gitu loh, saya ketemu ya seperti saya kenal gitu ya, kakek-kakek pakai caping. Di saat motor itu jalan pelan, di saat jalur itu belok, saya kan beberapa kali jalan kaki. Saat saya jalan kaki itu ketemu kakek-kakek. Saya kira ya dia petani nelayan ya, Pak. Dia cuman senyum, saya udah hafal gitu ya, karena struktur makhluk halus itu tidak HD ya, dia agak berbayang. Saya tegur, ya mau kemana? Jalanan rusak, masih jauh, kamu akan lama di sini. Tapi saya ngobrol secara batin ya, tapi ini saya juga nggak tahu jalan daerah sini ya, jadi saya ngikut teman-teman. Ya udah, hati-hati. Di situ ada Pak Bambang, ada Mister si Hadi Kobril, ada teman-teman yang lain. Jadi saya bawa tas yang Bung Naga itu kan biar bawa motornya nggak berbahaya gitu ya, biar bisa konsen bawa motor di jalur licin. Tas pancingannya saya bawa, tas Pak Bambang saya bawa, tas saya bawa 2 helm. Ya enteng sih enggak, tapi sangat berat. Tapi di situ kakek-kakek itu memberi semangat. Yang penting kamu ikhlas, jalaninnya sambil berdoa. Ya,
saya nggak ngerasa capek sama sekali itu membawa tas begitu banyak jalan. Dan saya pikir teman saya bawa motor di jalur licin biar agak konsentrasi bawa motornya, dan Pak Bambang juga saya bisa bantu. Eh, jadi saya bantu tas tas pancingan itu. Ketika kalau orang-orang ke Muara itu nggak sedikit ya, satu tas bisa 2 bisa 3 pancingan dan aksesoris lainnya ada. Dan itu jujur nggak enteng, agak berat. Tapi di situ saya jalanin dengan sukacita, senang, ya nggak ada rasa ngeluh, nggak ngomong aneh-aneh. Saya bawa gitu loh. Akhirnya kok tas itu juga tetap saya merasa enteng, tidak ngerasa capek, tidak ngerasa apa, tetap enjoy ya. Saya ingat pesannya ya, tetap sabar, ya jalanin dengan ikhlas. Jujur ya, saya ketawa sih sama teman saya. Eh, ada yang ngomong juga, wah saya pasti dapat babon ini. Sebenarnya kembali lagi ya, pandangan kalau kita di alam bebas itu nggak boleh ngomong sesumbar atau apa ya. Nah, singkat ceritanya, ketika saya nyampe di namanya Bagan Mangrasim ya, Muara Semblem ya, saya jalan kaki, dan dari motor menuju perahu itu jalan juga loh teman-teman. Di situ juga apa namanya, saya mengalami hal-hal yang bisa dibilang di luar nalar ya. Ketemu beberapa makhluk-makhluk di sana. Ada yang di pohon gitu. Ketika saya naik perahu itu, saya ngeliat kiri kanan, ya bener sih, lebih banyak makhluk di sana dibanding yang agak di kota. Besar-besar juga, jenis maaf siluman juga banyak. Tapi ya di situ bagaimana tingkah kita, baik buruk kita akan disambut. Nah, next cerita gitu ya, saat saya satu bagan juga sama Mister Encek ya. Di situ saya tidur. Jadi pas disuruh tidur, ada yang bisikin, kamu tidur rebahan ya, bahan jangan lihat kemana-mana. Nah, di saat itu saya lihat ular gede banget gitu, setengah ular, bawa kayak tongkat gitu, tapi saya nggak merhatiin. Rambutnya warna agak merah. Lewat, saya mancing di bagan gitu loh sama dia. Lewat, jangan lihat. Tapi kan saya penasaran ya. Pas saya tidur tentang, saya intip, benar. Wow, pantas saya disuruh tidur. Itu ular gede banget begini, megol-megol. Mungkin kalau saya dia ngelihat ada interaksi dan agak takutnya ada bahaya ya, saya takutnya. Tapi di situ saya nurut, saya nggak macem-macem. Akhirnya dikasih keadaan yang nggak mencekam gitu ya, karena emang jujur di keadaan mancing di Muara ya, di hutan bakau itu sensasinya luar biasa, kuat-kuat iman gitu loh. Kalau kita ngomong bahaya ya kadang bisa celaka, tapi kita berbuat baik pasti dapetnya baik. Terus pengalaman selanjutnya saya di Bagan sama si Hadi Kobril gitu loh. Itu tanya deh bisa orangnya. Jadi dia ini kan penakut ya teman-teman. Saya bukan ngejelek-jelekin ya. Jadi awalnya saya kan mancing sama Encek sama Pak Bambang. Saya pindah Bagan, saya ikutin dia karena dia nggak ada temennya kan. Mancing saya pindah di namanya Bagan Boncos. Ya di Bagan itu saya mancing berdua, saya setel. Ketika saya mau sampai di Bagan itu, saya feeling saya udah nggak enak banget gitu. Aduh, kenapa di sini? Kenapa nggak di ujung sana? Udah tuh perahu parkir, kita parkir. Di situ ada kejadian yang bisa dibilang dunia siluman. Saya masuk ke situ. Ujiannya banyak gitu. Jadi saat perahu udah pergi, itu biasalah uji nyali. Serem banget. Ada suara-suara, ada macem-macem, ada suara bisa dibilang kayak anak kecil. Jam 2 malam di situ anak kecil siapa ya, tapi saya nggak ambil pusing. Nah, pas saat setengah jam saya bilang ke Hadi tuh, "Bre, kalau ada kapal nelayan yang nyari udang malam-malam, kita minta antar yuk pindah." Oh yaudah. Nah, 2 kapal saya panggil juga nggak nengok-nengok.
Akhirnya saya malas banget ngeliatin daerah sekitar. Akhirnya saya bawa tidur tidur digangguin sama si Adi. Dia takut gitu kalau sendiri melek. Enggak, gua nggak tidur. Nah, saya bohong gitu. Tidur. Benar, saya masuk di mana setengah tidur saya itu saya berada dikelilingin wanita-wanita cantik yang nggak pakai busana gitu loh. Di situ saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini berarti ini seperti bukan dunia manusia, nggak mungkin ada dunia seperti ini gitu. Saya bilang. Saya bangun kaget. Udah tuh, ada nggak perahu? Kita pindah. Nggak ada. Oh, udah tuh saya merem. Saya nggak, maksudnya istighfar aja, minta perlindungan ya. Saya merem. Udah tuh, perahu ada yang lewat tapi dipanggil nggak mau nengok. Terus di belakang itu ada sih suara orang bugor duk gitu, kayak orang jatuh. Tapi saya nggak mau lihat. Biasanya itu prank ya kali, ada ujian. Saya nggak mau lah pokoknya. Di situ saya ada suara hewan yang saya nggak pernah denger ya. Puak, 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 puak. Saya bercanda sama si Adi. Itu ikannya lagi dikumpulin ke kita. Nah, saya pikir karena biasanya gini loh teman-teman, kalau kita kuat ujian bisa dikasih ikan yang gede. Ini nyata nggak nyata emang saya sering ngalamin gitu. Ikan kumpulin tuh, tapi saya udah mau mancing, saya udah nggak ada gitu. Saya nyenderan aja. Itu berapa kali dimakan, ikannya nggak ada. Nyangkut lagi. Sampai pagi ya kita nggak dapet. Tapi itu dia anehnya, kayak pancingan ditarik kenceng tapi nggak dapet. Saya sih ketawa gitu ya. Saya sih nggak ngurusin pancingan sama sekali gitu loh. Ketawa aja karena apa? Si Adi lagi dikerjain sebenarnya. Cuman saya nggak ngomong sampai detik ini biar dia nonton sendiri. Terus satu lagi pengalaman saya itu ya nyata nggak nyata, saat saya di tengah bagan itu juga sempet ada mau badai ya, petir gede. Saya berdoa, ya Allah, ini kalau ada badai saya mau kemana lari, karena nggak bisa lari ya, mau kemana mak. Kalau mau pulang juga nunggu dijemput kapal kan. Saya berdoa aja ya. Tiba-tiba tuh ya banyak kayak asap putih itu ngelilingin bagan saya. Kamu jangan tidur, kalau tidur nanti hujan, mancing aja. Karena kamu berperilaku baik, ambil aja ikan yang kecil-kecil. Karena satu bagan itu teman-teman saya itu fokus nyari ikan yang gede. Di situ saya nyari yang nggak gede-gede banget ya, tanggung. Dapat banyak karena saya udah dapat kode gitu ya. Cari aja ikan yang ini karena nanti buat dibawa pulang bisa banyak oleh-oleh buat orang rumah. Nah, mungkin berbagi kisah misteri dari saya memang nggak terlalu serem-serem banget, karena saya sajikan ya sharing aja sebenarnya ya, percaya atau tidak kembali lagi sama teman-teman. Ini apa yang saya alami, kejadian ini berdasarkan kisah nyata saya. Ya mudah-mudahan ini bisa menghibur, bisa menemani waktu kalian santai, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.